APBN seperti diacak-acak oleh kekuasaan rejim Jokowi akibat Pilpres. Tentu demi siapa? Nggak mungkin hanya demi Prabowo, tapi pasti demi putra mahkota Gibran Rakabuming Raka. Sehingga oleh karena itu tadi makanya saya bilang saya tidak ikhlas. Saya mau tanya teman-teman, kalau nanti terjadi pelantikan presiden, lalu Gibran Rakabuming Raka tetap dilantik menjadi wakil presiden, terima nggak? Terima nggak? Terima nggak? Saya yakin pasti rakyat sebagian besar tidak menerima, kecuali bapak-bapak Indonesia melakukan konsensi untuk melawan oligarki, melawan dinasti politik rejim Jokowi. Teman-teman, tadi sudah panjang lebar dipaparkan orasi teman kita Bram Kevin Manalu. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Intinya kita sangat prihatin kondisi bangsa negara kita ini rusak parah. Baik itu sistem demokrasi, konstitusi yang terjadi akibat Pilpres kemarin, yang akhirnya menghasilkan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo. Teman-teman, kita sebagai rakyat Indonesia sebenarnya gimana gitu ya, perasaannya itu teraduk-aduk. Bagaimana mungkin seorang Gibran Rakabuming Raka tahu-tahu bisa menjadi cawapres dan tahu-tahu bisa menjadi wapres. Sebentar lagi dia akan dilantik bersama presiden terpilih, Presiden Prabowo Subianto. Mungkin kalau hanya Prabowo yang dilantik, saya pribadi mungkin ikhlas. Tapi karena ada di situ Gibran Rakabuming Raka, saya pribadi itu tidak ikhlas. Saya pribadi sedih, malu. Kenapa? Fakta membuktikan, gara-gara dia ketua MK dicopot pamannya sendiri. Gara-gara dia ketua KPU juga kena sanksi pelanggaran berat karena meng-ACC tanpa prosedur PKPU yang benar. Gara-gara keluarga Jokowi juga berlanjut terus sampai kemana-mana. Kita tahu sama tahu waktu Pilpres kemarin ada banyak PJ gubernur, PJ bupati terindikasi kuat turut mensukseskan yang seharusnya netral akibat cawe-cawe yang dibunyikan, yang disuarakan oleh Bapak Presiden Jokowi, sehingga proses Pilpres kemarin terasa tidak nyaman. Ada banyak gelontoran bansos yang nggak jelas. Jelas-jelas ada Menteri Sosial tidak difungsikan. Tahu-tahu Muhadjir Effendi, Menko PMK, tahu-tahu Ketua Bappenas ikut terlibat. Yang bukan domainnya mengurusi bansos, mengeluarkan bansos. Belum lagi sumber keuangannya itu tidak jelas. Pelaksanaannya nggak jelas. APBN seperti diacak-acak oleh kekuasaan rejim Jokowi akibat Pilpres. Tentu demi siapa? Nggak mungkin hanya demi Prabowo, tapi pasti demi putra mahkota Gibran Rakabuming Raka. Sehingga oleh karena itu tadi makanya saya bilang saya tidak ikhlas. Saya mau tanya teman-teman, kalau nanti terjadi pelantikan presiden, lalu Gibran Rakabuming Raka tetap dilantik menjadi wakil presiden, terima nggak? Terima nggak? Terima nggak? Saya yakin pasti rakyat sebagian besar tidak menerima, kecuali bapak-bapak polisi. Kalau bapak-bapak polisi cuma melaksanakan pengamanan saja. Tapi kalau ditanya hati nurani mereka atau keluarga besar mereka, saya yakin mungkin juga mereka berontak. Karena saya tahu banget bahwa bapak polisi berpendidikan dan rajin belajar, melihat, dan bergaul dekat dengan rakyat. Tapi apa boleh dibuat? Mereka dalam kungkungan kekuasaan sehingga mereka harus menerima saja.
Kitalah rakyat yang sedikit ini yang berdiri di sini harus berani menyuarakan kebenaran demi tetap tegaknya NKRI, demi tetap tegaknya demokrasi dan konstitusi yang benar. Puncaknya kemarin, tahu-tahu ada Mahkamah Agung. Ada Mahkamah Agung merekayasa konstitusi sehingga bisa menjadikan putra bungsunya Presiden Joko Widodo nanti mencalonkan diri. Dan akhirnya itu juga di ACC. Dengan lahirnya PKPU oleh KPU. Tapi mujizat Tuhan terjadi. MK yang tadinya masuk angin, MK yang tadinya sudah nggak tahu harga dirinya, tahu-tahu menetapkan putusan untuk menolak apa yang sudah diputuskan Mahkamah Agung itu. Bahkan tak terduga ada permohonan untuk meninjau kembali persyaratan pendukungan suara untuk calon yang maju di Pilkada 2024 ini, baik itu dari Partai Buruh maupun Partai Gelora. Secara tak terduga akhirnya di ACC. Dan berdasarkan itulah akhirnya saat ini Pilkada yang tadinya sudah sangat tercium bau-bau rekayasa kelompok-kelompok, lagi-lagi kelompok rejim kekuasaan Jokowi. Akhirnya Pilkada ini kembali bisa berjalan sebagaimana yang pantas. Dan kita bersyukur suasana Pilkada tidak seperti suasana Pilpres lagi. Kita bersyukur kepada MK yang baru, yang sekarang berani bersikap. Walaupun di ujungnya tahu-tahu lagi-lagi rejim kekuasaan mencoba merekayasa demokrasi melalui melahirkan RUU revisi Pilkada untuk mematahkan putusan MK itu. Tapi akhirnya people power terjadi hanya dalam beberapa jam. Aksi massa terjadi di seluruh Indonesia. Mahasiswa turun ke jalan, buruh turun ke jalan. Bahkan artis juga turun ke jalan menolak RUU Pilkada itu. Dan akhirnya RUU Pilkada itu mati. Sehingga Pilkada sekarang bisa diikuti oleh parpol-parpol yang pantas untuk itu. Dan kita mendukung Pilkada ini agar supaya Pilkada ini berjalan betul-betul dengan aman. Dan kita tentu berharap bapak-bapak polisi akan mengawal itu dengan baik. Bapak-bapak polisi tidak perlu takut, tidak perlu cemas. Jangan mau ditekan, jangan mau diarahkan oleh oknum-oknum yang mengaku dari istana, dari ring 1 Jokowi, dari ring 1 sana sini. Jangan mau. Kami akan bersama bapak-bapak polisi selama bapak-bapak polisi konsisten melaksanakan sumpahnya sebagai Bayangkara. Teman-teman, apakah teman-teman semua yang ada di sini ada yang datang dibayar atau diamplopin atau dijanjikan nasi bungkus? Apakah saudara datang dengan ikhlas? Betul? Betul. Ya, kita bukan bagian dari kelompok-kelompok bayaran, masa-masa bayaran, tidak. Kita semua datang ke sini atas dasar panggilan hati nurani. Itulah sebabnya kita semua tetap semangat membela bangsa kita. Nggak ada tujuan lain. Kita hanya mau bangsa kita ini sehat, maju, damai. Walaupun saat ini kita harus menanggung resiko utang negara kita bertambah sekitar kurang lebih 10.000 triliun dalam pemerintahan Jokowi. Untuk itulah kita betul-betul mau ke depannya kita bangsa Indonesia betul-betul sehat, semangat, maju bersama untuk membayar cicil utang yang dibuat rejim Jokowi ini. Kalau 10.000 triliun
dibagi satu orang, kurang lebih 300 juta rakyat Indonesia. Berapa? Berapa? Besar. Itulah resiko kita yang harus kita tanggung. Saya tidak tahu apakah saya sanggup mencicilnya. Karena saya sendiri bayar pajak ke negara gak seberapa. Karena memang uang saya gak seberapa, harta saya gak seberapa. Paling-paling saya bisa berdoa supaya anak saya penghasilannya meningkat, supaya bisa bayar pajak lebih banyak ke negara ini. Kemarin Bapak Heru, Gubernur, PJ Gubernur DKI, menyuruh saya bayar pajak rumah yang tadinya sudah digratiskan oleh Gubernur Ahok. Tidak apa-apa, langsung saya bayar. Saya sudah bayar 2 bulan yang lalu. Karena saya tahu kas negara kosong, kas Pemkab kosong. Akibat proyek-proyek Presiden Joko Widodo, baik itu KN dan lain-lain. Tapi sudahlah, yang lalu sudah berlalu. Sekarang kita semangat untuk hidup Indonesia yang baru. Semoga bangsa kita tidak lagi pernah mau tertipu dengan yang mencela-mencela, dengan yang pura-pura masuk gorong-gorong. Kita mau memilih pemimpin, para gubernur, bupati, wali kota sekarang betul-betul orang yang punya niat bersih untuk membangun provinsinya, kabupatennya, kotanya. Sudah cukuplah, cukuplah diperdaya bansos, diperdaya BLT, diperdaya amplop yang gak jelas. Jangan pernah mau, jangan pernah mau tolak kalau ada serangan pajak dan lain-lain. Kita pastikan walaupun kita miskin, kita terhormat. Kita pastikan kita mewariskan kepada anak cucu kita hidup kita bersih. Jangan pernah terlibat dalam sejarah, apalagi medsos sangat terbuka 24 jam. Kalau kita orang tuanya pernah terlibat cawe-cawe politik yang tak sehat, hanya karena sedikit rupiah, sedikit beras, dan yang lain itu. Saya kira demikian orasi singkat dari saya. Saya dari Grand SKM, warga masyarakat Kemayoran, RT 10 RW 6 Kebon Kosong, Jakarta Pusat. Semangat berjuang.